Monster kenapa tuh? Sumpah, sumpah. Kenapa sih? Gede belakang tadi bunyinya gede banget itu tuh. Insiden ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara Jumat lalu menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban. 96 orang terluka hingga harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Hingga Selasa siang, 29 orang masih dirawat di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Rumah Sakit Yarsi, dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, 13 korban masih menjalani perawatan. Dari jumlah itu, 2 diantaranya berada di ruang ICU karena menderita luka parah. Saya sudah bersama dengan salah satu orang tua siswa SMA Negeri 72 yang menjadi salah satu korban dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Selamat siang dengan Pak Andri ya Pak ya? Dengan Pak Andri ya. Bapak, saya turut prihatin atas kondisi yang menimpa putra Bapak, tapi boleh diceritakan jika Bapak berkenan seperti apa saat ini kondisi putra Bapak? Kalau kondisi saat hari ini kebetulan tadi pagi saya ketemu sama perawat, dia bilang kondisinya baik, buat tingkat kesadarannya baik. Cuman kalau buat kondisi luka-luka itu kan masih sangat parah, kan seperti itu. Saat ini di ruang rawat seperti apa Pak? Sekarang di ruang ICU di bagian isolasinya, karena kan kata dokter dia tidak boleh kena bakteri dari luar atau yang lain gitu kan, karena masih sensitif kulitnya. Karena kan itu kan luka bakar. Anak saya Lukman Hafiz, dia kalau komunikasi sama dia kan pakai tulisan, karena kan di sini kan masih ada selang jadi nggak bisa ngomong, jadi pakai selang, pakai tulisan nulis. Apa yang sejauh ini disampaikan Pak? Yang sejauh ini yang disampaikan ya dibilang, saya ingat dia bilang sama dokter hari pertama dia bangun, dia menanyakan tentang dirinya. Ini Apis kenapa dok? Kok bisa ada di sini? Terus nggak lama dia bilang lagi, dok Apis aus. Dok mata Apis kabur. Terus dibilang lagi, dok telinga Apis kurang nggak dengar. Sebelah kiri, yang sebelah kanan mungkin ada dengar lah sedikit-sedikit. Sebenarnya putra Bapak itu ada di lokasi yang sangat dekat dengan sumber ledakan, betul seperti itu? Ya kebetulan abangnya dia bertanya sama temannya, jadi yang tahu posisinya dijelasin, bahkan dikasih dipoto, malah dikasih denahnya. Oke, itu posisinya dekat atau jauh dengan sumber ledakan? Dekat. Itu jaraknya paling ya sekitar 40 sentian. Andri berharap janji pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggung biaya pengobatan para korban hingga benar-benar sembuh. Andri pun meminta pihak sekolah bertanggung jawab karena insiden itu terjadi di lingkungan sekolah. Yang bertanggung jawab pertama sekali itu kan pihak sekolah. Saya dari kemarin sampai detik hari ini saya menunggu pihak sekolah yang datang bertemuin saya, karena kan kejadian ini bukan di rumah saya, berarti kan itu kan bukan wewenang saya, itu kejadiannya ada di lingkungan sekolah, itu kan tanggung jawab mereka. Kalau saya boleh katakan, kalau anak saya tidak sekolah di situ berarti kan anak saya tidak kena, berarti dia yang punya masalah sama saya, bukan saya yang punya masalah sama dia. Kalau dia tidak datang bertanggung jawab buat ketemu sama saya bakal tuntut mereka pihak sekolah itu sampai mana. Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Pradono Hardojo menyatakan mayoritas pasien yang menjalani perawatan mengalami gangguan pendengaran lebih dari 90% hingga terdapat potensi kecacatan. Jadi 3 hari pertama itu fokusnya adalah untuk menyelamatkan jiwa, namun sekarang masuk ke dalam membahas masalah potensi kecacatan. Saya ingin merevisi nih, karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Karena seperti diketahui, fungsi pendengaran adalah fungsi pelajar dalam menangkap pembelajaran, juga kondisi yang membran timpani atau selaput gendang telinga yang bagus, itu membuat peluang anak-anak kita bisa menjadi pilot, bisa menjadi TNI, atau profesi-profesi yang lain yang mungkin akan tertutup apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki.
Sementara itu terduga pelaku berinisial F yang juga merupakan siswa SMA Negeri 72 masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pasca menjalani operasi di kepala. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terduga pelaku pada saat kejadian Jumat siang, anak F membawa 7 peledak yang 4 diantaranya meledak di 2 area berbeda. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.